Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurut talam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Iridailah wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatina as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya wali jamil mu'mina amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa, bersilaturahmi, ngaji. Anugerah Allah yang sangat luar biasa. Harus kita syukuri, kita ikhtiari. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji Nasuihul Ibad. Kita sudah sampai di mana, Bu Maimunah? Ya Ustaz, kemarin kita melangkaui bab makalah 28, kita akan langsung makalah 29 ya. Bab 3 makalah 29 dari Ali radhiyallahu an. Dia dijuluki dan dimuliakan Allah dengan julukan Kamarullah wajah. Karramallahu wajah. Karamallah wajah ya. Ya, wajah. Karramallahu wajah. Oh, kamarallahu wajah. Karro bukan kama. Karramallah. Karo ya. Karramallahu wajah. Karamallahu wajah. Wajah ya. Ya. Karena dia menjaga wudhunya dan menjaga pandangannya. Kemudian Sayyidina Ali ini berkata, nomor 1, berikanlah anugerah kepada siapa yang kamu mau, dan bersikaplah baik kepada orang yang kita kehendaki dengan memberi kebaikan, maka kamu akan menjadi pemimpin baginya. Baru 1, Ustaz. Yang kedua lagi. Baik, yang kedua lagi. Kalau ada loh ya, kita lihat dulu bagaimana. Tanya 1, Tat. Berarti makalah 20, 21, dan 29 ini semuanya dari Ali ini ya? Nah, saya malah lupa. Jadi, ya bisa jadi. Betul, bisa jadi Bu. Bisa jadi. Sayyidina Ali itu seperti sabda Nabi kan, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku itu ibarat kota ilmu. Dan Ali adalah pintunya. Wah, jadi memang Sayyidina Ali ini ilmunya luar biasa. Pintu ilmunya Nabi, pintu kota ilmunya Nabi itu ada di Sayyidina Ali. Maka banyak hikmah. Ya, banyak hikmah. Sehingga wajar kalau banyak makalah itu bersumber dari beliau. Sayyidina Ali itu punya begitu banyak keutamaan. Masuk Islam dalam usia yang masih sangat muda. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang masuk Islam dalam usia semuda Sayyidina Ali. Sayyidina Ali langsung dididik oleh Rasulullah sejak masih
ke mute, Ustaz. Nggih, mohon maaf. Ada telepon masuk jadi otomatis ke mute. Sayyidina Ali dididik langsung oleh Rasulullah. Bayangkan sejak usia masih sangat muda. Ya. Karena Sayyidina Ali itu bukan hanya sekedar sahabat, tapi juga keponakan Kanjeng Nabi tercinta. Ya, Kanjeng Nabi ini pengganti orang tuanya ketika amanda Kanjeng Nabi Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, secara otomatis maka Sayyidina Ali ini diasuh oleh Rasulullah. Bukan hanya itu, Sayyidina Ali juga menjadi panglima dan pahlawan Islam. Salah satu panglima dan pahlawan Islam terbesar, dan kemudian menjadi menantu Rasulullah. Ya, jadi beliau ilmunya tentu saja dengan kedekatan dan hubungan yang sangat khusus dengan Rasulullah, ilmunya sangat luar biasa. Maka wajar kalau banyak makalah yang dari beliau, hikmah yang dari beliau, termasuk yang kita pelajari hari ini. Baik, mari kita baca makalah yang ke-28 ya Bu Maimunah ya? 29. 29. Ya, bagian keduanya lagi. Bagian keduanya lagi. Udah, pokoknya kita ikut sama Bu Maimunah dah. Enak, insya Allah. Nurut sama Bu Maimunah ya. Bagian kedua lagi, yang ke-28. 29. 29. Ya. 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu wal ansyurud, inilah makalah ke-29. An Ali radhiyallahu an, dari Ali radhiyallahu an. Wa karrama wajhah. Ya. Dan Allah memuliakan wajahnya. Kita langsung ke bagian kedua. Was'al ma syi'ta. Ngendikane Sayyidina Ali. Was'al ma syi'ta. Mintalah apapun yang kau mau. Fa'anta asiruhu. Kamu bisa minta apa saja yang kau mau. Ya. Tapi kamu kalau minta-minta kepada orang, fa'anta asiruhu, maka engkau akan menjadi budaknya. Ya. Kita bisa minta kepada siapapun. Minta bantuan kepada siapapun. Harta, ilmu, ya, apa saja. Tapi sekali kita meminta, maka siap-siaplah. Kita menjadi budak dalam tanda kutip. Ya. Sebagaimana perkataan beliau, waman ahabba syai'an, barang siapa yang mencintai sesuatu, membutuhkan sesuatu, fahuwa asirulahu, maka siap-siaplah kamu akan menjadi budak baginya. Nah, ini penting, ini coba kita lihat. Ya. Kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, Ibu. Kalau kita lagi butuh, ya, ada orang, jangan Bapak Ibu contohnya ya, orang saja ya, fulan aja fulan. Lagi butuh banget duit. Ya. Butuh banget duit. Nah, lalu dia datang kepada kita, mau pinjam duit. Kalau lagi butuh banget, ya, apa yang dia bilang? Pokoknya segala hal, ya, dia lakukan agar bisa mendapatkan uang itu, dapat pinjaman uang itu. Yang janji nanti mau ngembaliin minggu depan lah, ya, yang muji-muji lah, yang siap bantu apa sajalah, ya, karena lagi butuh. Begitu nanti sudah dikasih pinjaman, sudah minggu depan janjinya mau mengembalikan, diingetin malah marah. Loh, padahal dia janji-janji sendiri loh. Nah, itulah manusia. Kalau lagi butuh begitu. Ya. Lihat itu kalau mau pilpres atau pilek. Ya.
Wah, itu orang-orang hebat, calon-calon anggota dewan, calon legislatif, bahkan calon presiden, lusuan kemana-mana, datengin kiai, datengin bakul-bakul di pasar, ya, dengan janji-janji surga. Kami siap menjadi pelayan. Programnya ini. Itu. Begitu nanti sudah selesai jadi anggota dewan, kebanyakan lupa. Tidak semua. Kebanyakan lupa dengan janjinya, dengan rakyatnya. Malah keporo sebagian itu semena-mena dengan rakyatnya yang dulu didatengin. Ya, makanya itu yang namanya pilkada, pilek itu bedanya dengan pil KB itu sedikit, Bapak Ibu. Ya, tapi akibatnya banyak. Ya, kalau pil KB itu kalau lupa jadi. Ya, kalau lupa minumnya jadi anaknya maksudnya. Ya, kalau pilkada sama pilek kalau jadi lupa dibalik. Ya. Tidak semua ya, tapi begitulah sifat manusia. Ya, sifat manusia begitu. Kalau lagi butuh dia siap jadi apapun. Nah, makanya ada tipsnya. Nah, ini makanya dikasih tahu, diingatkan. Kamu kalau minta, kamu kalau ngemis-ngemis butuh, kamu akan menjadi budaknya loh. Ya, termasuk dalam hal ilmu. Dalam hal ilmu itu kalimat makalah dari Sayyidina Ali juga. Ya, Sayyidina Ali juga ini yang punya makalah ini tentang ilmu. Kata Sayyidina Ali, ana abduman allamani walau harfan. Oh, itu Sayyidina Ali tuh. Kata Sayyidina Ali, aku ini abdun, hamba, man bagi orang, allamani yang mengajarkan kepadaku sesuatu ilmu walau harfan meskipun cuma satu huruf. Masya Allah. Ya, saking hormatnya Sayyidina Ali kepada gurunya. Nah, tapi saya tidak menyarankan Bapak Ibu menjadi hambanya saya. Ya, karena parah nanti, repot nanti kalau saya punya. Ini ya. Ya itu bukan dalam arti hamba hamba sahaya ya. Tapi Sayyidina Ali saking menghormati gurunya sehingga beliau mengatakan saking berharganya ilmu buat beliau ya. Sehingga beliau mengatakan ana abdu man 'allamani walau harfan. Aku adalah hamba siap melayani, siap memberikan apa saja kepada guruku meskipun dia cuma mengajar satu huruf padaku. Nah, pada intinya kesimpulannya orang kalau butuh ya, itu siap jadi apapun dan statusnya maka karena butuh. Dia jadi hambanya, dia menjadi tawanannya, dia dikuasai oleh orang yang dibutuhkannya itu. Ya. Sama dengan pepatah yang tadi. Yang terakhir, waman ahabba syai'an fahuwa asiru lahu. Karena siapa yang mencintai, menghendaki, menginginkan sesuatu, maka dia jadi tawanan baginya. Orang kalau senangnya duit, harta, dia akan jadi tawanan harta dan duit. Jadi tawanan itu maksudnya apa? Ngikutin apa maunya. Ditawan. Ya, dibatasi. Dikerangkeng. Ya udah urusannya itu dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Urusannya duit saja. Nggak habis-habis. Nah, kalau menginginkan Allah, nah insya Allah juga, maka dia waktunya, tenaganya, energinya, pikirannya juga sepenuhnya untuk Allah. Pilih mana? Yang jelas teorinya adalah pokoknya kalau kita menginginkan sesuatu, mencintai sesuatu, ya, maka kita akan menjadi tawanannya, akan menjadi budaknya. Demikian juga kalau senang kepada seseorang, ya, kan begitu. Fahuwa asirun lahu, menjadi budak cinta, alias bucin. Oh, apapun yang dimaui oleh orang atau sesuatu yang dicintainya diikutin. Nah, kalau nggak waspada,
berbahaya. Kalau yang diikuti itu salah, masuk jurang ya, masuk jurang. Kan bahaya itu. Makanya di dalam Islam kita diingatkan ada konsep isti'anah. Oh, ini ternyata ada konsepnya Bu Nyai isti'anah ini. Ya, isti'anah. Ternyata ada konsep isti'anah. Jadi hari ini kita ngaji isti'anah. Apa itu isti'anah? Isti'anah itu satu akar kata ya, sama seperti kata yang sering kita ucapkan pada saat kita membaca surat Fatihah. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu kami memohon pertolongan. Fi'il mudhari, kata kerja, pelakunya kami, waktunya hari ini dan ke depan. Fi'il mudhari itu artinya adalah kita melakukan suatu pekerjaan yang bermakna hari ini dan yang akan datang. Nah, itu memohon pertolongan hari ini dan yang akan datang. Kita baca dalam surat Al-Fatihah sehari 17 kali minimal. Nah, adjektifnya, ya, adjektif itu kata bendanya dari pekerjaan itu, ya, itu kalau dalam bahasa Arabnya masdarnya, ya, isim masdarnya, itu adalah isti'anah. Jadi isti'anah adalah pertolongan. Kalau apa nanti nasta'in itu kami memohon pertolongan, maka isti'anah adalah pertolongan. Ada konsep tentang pertolongan dalam Islam. Ya, dalam kitab-kitab klasik itu ada bab khusus tentang isti'anah. Sampai dibahas khusus. Bahkan dari level yang terendah, kitab-kitab fikih level terendah itu ada. Fikih tasawuf. Itu ada judul topik khusus tentang isti'anah. Apa yang diatur dalam konsep isti'anah dalam ajaran agama kita? Agar kita tahu apa hukumnya memohon pertolongan, kepada siapa kita mohon pertolongan, dan apa yang kita mohonkan pertolongan. Karena kalau salah-salah, bisa berbahaya. Ya. Mari kita lihat. Dalam Islam, hukum asal memohon pertolongan itu boleh. Nah, tapi kita harus tahu kepada siapa dan apa yang kita mintakan pertolongan. Karena kalau beda, ya, itu nanti hukumnya juga bisa menjadi berbeda. Yang pertama, hukumnya menjadi wajib dan punya nilai ibadah. Ada minta tolong, hukumnya wajib dan punya nilai ibadah. Yaitu minta tolong kepada Allah tentang hal yang baik. Nah, ini satu, Bu. Ini kita malah dapat pahala. Ya, bahkan wajib. Bagian dari keimanan kita. Jadi kalau ada yang bilang, aduh saya malu lah minta sama Allah. Loh, salah konsepnya. Malu, minta tolong sama Allah kok malu. Minta tolong sama Allah itu ibadah. Bagian dari keimanan kita. Makanya kita baca sehari 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau lah aku menyembah, beribadah. Hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Ya, jadi wajib bagian dari keimanan. Kalau kita melakukannya dapat pahala. Dalam bentuk apa? Doa. Ya, doa itu selain menjadi senjatanya kita kaum muslimin juga menjadi salah satu bentuk ekspresi keimanan kita dan ibadah kita. Jadi jangan salah bilang, wah malu saya minta sama Allah, masa minta terus. Kalau minta sama Allah itu justru malah dapat pahala. Yang kedua, yang boleh, ya, tadi kan minta dapat pahala, wajib dan dapat pahala. Itu minta kepada Allah. Mintanya tentang kebaikan. Ya. Yang boleh, hukumnya boleh. Minta tolong kepada manusia, ya, yang mampu melakukannya
tentang hal kebaikan. Boleh. Ya. Dalilnya apa? Ta'awanu 'alal birri. Ya, saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Atau ada kan kebaikan kan? Boleh. Ya. Tapi kalau ini ada dua sub hukumnya ini. Kalau tolong menolongnya ini dalam kebaikan bersama, ini boleh dan harus diperbanyak. Tolong menolong membangun masjid, tolong menolong menghidupkan majelis taklim, memakmurkan jamaah pengawasan, ya. Tolong menolong dalam menggerakkan gerakan sedekah, ya. Itu baik, berpahala, harus diperbanyak, ya. Nah, ada tolong menolong yang boleh, tapi sebisa mungkin dikurangi. Apa itu? Tolong menolong, atau tepatnya kita minta tolong, ya, tentang satu hal yang dibolehkan oleh Islam, tapi sifatnya keuntungan untuk kita pribadi. Ya. Misalnya kita minta tolong pekerjaan kita dikerjakan oleh orang lain. Kita minta tolong butuh uang, pinjam uang kepada orang lain. Itu minta tolong yang boleh, tapi jangan sering-sering, jangan banyak-banyak. Apalagi kalau sebenarnya kita mampu. Nah, itu disarankan kita tidak minta tolong. Hal-hal sepele, ya. Kita misalnya mau ngambil makanan. Kita bisa melakukannya. Kita nggak perlu minta tolong kepada orang lain. Ya. Kita mampu untuk bersih-bersih rumah. Ya, kita nggak perlu terlalu sering-sering minta tolong kepada. Jadi minta tolong itu betul-betul kalau memang kita tidak mampu. Diusahakan seperti itu. Kenapa? Nah, kembali ke kaidah yang kita pelajari hari ini. Kita bisa minta tolong, tapi kita nanti jadi merasa butuh kepada orang itu dan kita menjadi tawanan bagi dia. Siap nggak kita jadi tawanan bagi dia? Ya, banyak kisah ya orang-orang kaya yang sudah sangat tergantung kepada asistennya, ya, ya akhirnya dia bisa melakukan apa saja untuk asistennya. Asistennya minta apapun dituruti. Salah-salah kalau orang ini nggak siap, si asisten ini nggak siap, lalu dia keblinger berbuat jahat, ya memanfaatkan situasi seperti itu. Karena apa? Karena tingkat ketergantungan majikan kepada dia terlalu tinggi. Ya, jadi kalau kita butuh kepada orang, kalau kita minta kepada orang, maka siap-siaplah kita menjadi tawanannya. Disitulah praktek sehari-hari. Makanya meskipun ada asisten, ada pembantu, ada sopir, ada santri, ya, kalau kita bisa melakukannya sendiri, lakukan sendiri. Di perusahaan saya dulu sampai hari ini saya dapat banyak pelajaran dari bos-bos saya. Kalau memang bisa melakukan sendiri, nggak perlu dilakukan oleh timnya, anak buahnya. Turun dari pesawat, bawa tas, dibawakan tasnya. Nggak perlu, tas ringan kok kita bisa bawa sendiri. Ya, jadi nggak perlu dibawakan tasnya. Hal-hal sepele seperti itu mental. Ya, terkait dengan mental. Kadang-kadang ada orang yang kepengen minta dibawakan tas itu bukan karena kita nggak sanggup, hanya karena kepengen statusnya biar terlihat sebagai seorang atasan, sebagai seorang pejabat, biar tampak pejabatnya siapa. Ya, saya kemana-mana bawa tas laptop, ya udah saya panggul sendiri. Ya, jadi kalau ada pertemuan pejabat-pejabat yang manggul tas laptop, ya saya sendirian. Ya, karena saya merasa mampu. Kenapa harus dibawakan oleh orang lain? Nah, hal-hal kecil itu mempengaruhi sikap mental kita. Sikap mental
untuk menjadi seorang yang mampu, kalau tidak sangat terpaksa dan harus dibantu oleh orang lain, kenapa harus dibantu oleh orang lain? Ya. Nanti sikap ini akan berbuah kepada sebuah mindset dan sikap yang lebih besar tentang apa? Tentang kemampuan melakukan apa yang bisa kita lakukan, tentang kemandirian, tentang independensi. Nah, itu akan sampai ke sana. Nah, beda cerita dengan dalam kehidupan kita sehari, misalnya dengan anak kita. Ya, jadi Bapak Ibu juga harus menempatkan posisinya dalam posisi yang tepat. Ada satu hal yang sifatnya pendidikan buat anak-anak. Ya, ayo nak, bantu ibu bapak bersih-bersih, ya, cuci piring, ngepel. Niatnya harus dilandasi untuk pendidikan untuk anak-anak kita. Ya, niat itu nanti mempengaruhi metode dan cara kerjanya. Ya. Kalau niatnya kita ini memberikan pendidikan pada anak dengan mempekerjakan anak, dengan kita males-malesan lalu minta tolong pada anak, itu prakteknya di lapangan itu sangat berbeda. Kalau pendidikan, maka dilakukannya dengan cara yang baik. Ayo nak, cuci piring, caranya begini. Kenapa kamu harus latihan cuci piring agar begini, begini, begini. Ya. Tapi kalau niatnya itu mempekerjakan anak, maka nggak peduli anak ini capek atau tidak, nggak peduli dengan caranya harus bagaimana. Yang penting anak itu diberi pekerjaan sebanyak-banyaknya. Beda lagi dengan yang malas-malasan, ya, bapak ibunya main HP, anaknya disuruh beres-beres rumah. Nah, ini sudah kategori yang ketiga ini. Kategori dia malas, kemudian biar dibantu oleh anaknya atau orang lain. Nah, secara prinsip, boleh bahkan harus kita mendidik anak-anak kita. Bagian dari pendidikan itu adalah anak-anak diajari bekerja, membantu self-help, ya, membantu hidupnya sendiri, membantu kebutuhannya sendiri. Termasuk membatasi kalau bahkan punya pembantu pun, ya punya asisten pun, membatasi untuk tidak membiasakan nyuruh-nyuruh pembantu yang sebenarnya kita mampu, termasuk juga anak-anak kita juga dididik untuk tidak perlu meminta bantuan asisten kalau memang mampu sendiri. Ngambil minum sendiri, ngambil piring sendiri, bersih-bersih sendiri. Ya dilakukan meskipun ada asisten. Asisten itu ya betul-betul membantu yang kita tidak mampu. Ya, makanya salah satu keputusan kita di rumah itu ketika anak-anak sudah mulai besar, kita tidak punya dan tidak perlu asisten di rumah. Agar membiasakan diri kita melakukan hal-hal yang sifatnya memang self-help. Anak-anak bisa melakukannya, harus dilatih. Ya, nyapu, ya apa namanya, cuci piring. Nah, kalau setrika berbahaya ya, oke, jangan itu disetrikain bundanya atau dibawa ke laundry, gitu ya. Tapi selama anak-anak mampu harus dibiasakan dalam rangka melatih mentalitas kita, mentalitas untuk tidak perlu meminta tolong kepada orang sesuatu yang kita bisa. Ya, karena itu tadi boleh, tapi mestinya dikurangi. Yang tidak boleh, itu kan tadi minta tolong kan ada yang wajib, fardu, dapat pahala. Ada yang boleh, perlu ditambah. Ada yang boleh, perlu dikurangi. Yang terakhir yang nggak boleh. Ya, yang nggak boleh itu ada dua kategori. Tidak bolehnya ringan sama tidak bolehnya berat. Yang tidak bolehnya ringan itu adalah minta tolong kepada orang yang tidak mampu melakukannya untuk kita. Itu sia-sia. Ya, namanya sia-sia. Minta tolong kepada orang yang tidak mampu melakukannya. Ya, kita minta tolong kepada apa namanya misalnya kuli bangunan. Kita mintanya kepada kuli bangunan untuk gimana Pak? Saya minta tolong bagaimana dirubah undang-undang tentang buruh di Indonesia. Ya kan nggak bisa, mubazir kan. Nah, jadi itu nggak boleh. Tapi nggak bolehnya masih ringan. Nah, yang nggak boleh berat itu minta tolong dalam keburukan atau kemungkaran. Ayo, bagaimana kita bersekongkol? Saya minta tolong kamu punya keahlian IT, kamu menghack, mendongkel, ya, membongkar sistem keamanan bank sehingga uangnya bisa kita ambil. Nah, itu nggak boleh. Ya, dalilnya
wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kamu tolong-menolong dalam keburukan dan kemungkaran. Ya. Ya, sekarang jelas ya Bapak Ibu, boleh minta tolong. Minta tolongnya beda-beda ternyata hukumnya. Tapi secara prinsip ingat, apapun kalau kita minta tolong maka kita harus siap-siap menjadi tawanannya. Jadi kalau minta tolongnya kepada zat yang nggak benar, tentang suatu hal yang nggak benar, kita bisa kepleset, bahkan bisa tergelincir dalam kemungkaran. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu ngaji kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.